Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajma'in. Bapak Ibu Majelis Guru beserta Kepala Sekolah dan staf TU, hari ini akan kita adakan diskusi tentang budaya positif yang akan disampaikan atau didiskusikan oleh Ibu Erlina SPD kepada Bapak dan Ibu Guru SD 05 Kampung Dalam. Sebelum kita memasuki diskusi ini mengenai budaya positif, marilah kita dengarkan sepatah dua patah kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SD 05 Kampung Dalam. Kepada Bapak dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah SWT pada siang hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah SWT. Selawat beserta salam kita kirimkan buat Nabi Muhammad SAW dengan cepat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah Bapak Ibu, pada hari ini kita akan mengikuti diskusi tentang budaya positif. Budaya positif disiplinan ya? Ya, disiplinan. Untuk itu mari kita sama-sama ikuti nanti kegiatan ini. Mudah-mudahan kita akan bisa mengikutinya sampai selesai. Kira-kira mungkin ada yang perlu kita diskusi, mau ditanyakan pada pemateri, silakan ditanyakan. Dengan tidak memperbanyak menimah, untuk diskusi ini kami buka secara resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah SD 05 Kampung Dalam. Kita lanjutkan sebelum kita memasuki diskusi budaya positif oleh pemateri. Kita masuk untuk doa kepada Bapak Anas, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sekolah yang kami hormati serta Bapak Ibu guru yang kami hormati, untuk memperlancar acara pembelajaran dengan diskusi disiplinan positif ini, dan kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan kemudahan kepada kita semua. Astagfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astagfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astagfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi min jalali wa azimi sultanik. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayani shaghiran. Allahumma antas salam wa minkas salam wa alayka yahdus salam. Wahai Rabbana bisalam wa adkhilna jannata darussalam. Tabarakta Rabbana wa ta'ala ya zal jalali wal ikram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbana la tu'akhidna inna nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina.
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Anas yang telah memimpin doa pada hari ini. Baik Bapak Ibu, semoga acara kita berjalan dengan lancar. Marilah kita lanjutkan acara ini tentang diskusi budaya positif yang akan dipimpin pematerinya yakni Ibu Erlina SPD. Kepada Ibu dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Masih semangat lagi? Masih. Oke, terima kasih. Untuk kali ini saya akan memaparkan budaya positif kita, yaitu mengenai aksi nyata modul 1.4. Di sini saya akan membicarakan masalah keyakinan kelas dan peraturan kelas yang telah kita buat. Di antara peraturan kelas dan keyakinan kelas ini hanya istilahnya kata yang berbeda ya. Rasa saya Bapak Ibu sudah membuatnya di dalam kelas. Untuk itu sebelum kita masuk ke materi ini, kita akan mengadakan main dulu ya supaya semangat kita ya. Di sini saya akan membagi ibu-ibu menjadi dua kata. Saya mulai dari Ibu Riza jika, Ibu Dona maka, Ibu Kiki jika, Ibu Asyatul Islami maka, Ibu Sri jika, Ibu Jum maka, Ibu Ria jika, Ibu Kas maka, Ibu Yola jika. Oke, Ibu tolong saya minta Ibu memikirkan apa yang Ibu pikirkan untuk dua kata saja. Contoh, makan jika lapar, makan dan minum. Ibu Liza tadi apa? Jika. Coba Ibu Liza katakan. Jika makan dan minum. Nah, makan. Siapa yang makan? Makan. Saya katanya. Iya, mantap. Menyambung kata ya. Oke, boleh tepuk tangan terus mana kita? Terserah kata yang Ibu pikirkan. Apa yang Ibu maukan? Kita mulai dari Bu Yola. Bu Yola apa? Jika. Oke, Bu Yola ada kata-katanya. Oke Bu, saya kasih waktu hitungan ketiga sudah punya kata-kata. Boleh dua kata, boleh satu kata. Nah, oke, satu. Dan katanya Ibu boleh lemparkan kepada temannya. 1, 2, 3. Maka saya akan makan. Mantap. Sekarang Ibu, siapa lagi yang mau? Oke, Opo saling ya. Jika makan. Jika kita ke pasar, maka siapa maka? Oke. Maka akan kita belanja. Iya, tangan. Oke, sekarang siapa lagi Jika? Ibu Jika. Jika kita menangis, Ibu? Maka saya akan membujuknya. Iya, mantap. Jika lagi Jika. Jika. Jika merasa mengantuk, maka saya akan tidur. Maka saya akan tidur. Iya, mantap. Siapa lagi yang belum nih? Maka Jika.
jika saya punya uang banyak, Maka saya akan keliling dunia. Oke, mantap. Ini hanya sekadar intermezzo aja ya Bu ya. Biar kita makan sedikit ya. Mantap. Oke, untuk menyemangat lagi biar kita mengadakan tepuk semangat dulu ya Bu ya. Oke, tepuk semangat. 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 Oke, terima kasih Ibu. Di sini saya bukanlah menjadi yang pandai, namun kita sama-sama mengetahui, sama-sama bisa sebenarnya Ibu ya. Cuma saya melaksanakan tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Oke, di aksi nyata ini saya akan memperkenalkan salah satu fasilitator saya. Ini adalah Ibu Marliah, sementara pengajar praktek saya adalah Pak Trian, dan saya sendiri Ibu udah kenal Erlina. Oke, Oke. Kemudian tujuan pada dimensi ini yaitu pemateri pada modul 1.4 ini yaitu untuk penyebaran pemahaman budaya positif kepada seluruh warga sekolah. Ini gunanya adalah untuk mengetahui bahwa anak-anak kita ini kan sekolah ini kan termasuk anak-anak yang sedang ya, level sedang, baik juga bisalah mematuhi peraturan. Jadi gunanya kita membuat peraturan ini adalah untuk mendisiplinkan anak-anak didik kita. Nah, dengan kata lain, mengadakan peraturan-peraturan sekolah yang kita laksanakan. Sekarang di kelas bapak-bapak, ibu-ibu, atau pengalaman bapak ibu dulu waktu di SD, boleh di SD, di SMA atau di SMP, apa yang paling berkesan sehingga ibu-ibu bisa menjadi seorang guru? Apa yang mendorong pengalaman ibu-ibu semasa ibu sekolah dulu ya? Ada nggak? Ada yang mau cerita nggak? Mungkin ada yang buat berkesan atau pernah mendapat nasihat atau teguran yang baik, atau pernah berprestasi, atau pernah mengalami sesuatu masalah yang sedih atau masalah yang menyenangkan. Nah, oke, Bu Ria. Bu Ria, masalah yang menyenangkan atau masalah yang sedih nih? Terima kasih kepada Bu Erlina memberi kesempatan kepada saya untuk menyampaikan pengalaman saya. Pengalaman saya waktu sekolah dulu yaitu yang menyenangkan. Tidak ada yang menyedihkan ya Bu. Sehingga Ibu bisa sampai ke sini. Iya, jadi saya termotivasi menjadi guru. Ya, jadi ketika saya waktu SD sekolah dasar itu, bapak ibu guru saya itu mengajar, tidak hanya mengajar pendidikan belajar saja, tetapi juga tentang ekstrakurikuler seperti mengajarkan cara kesenian, tentang bermain atau tentang menari, tentang mengajarkan tentang belajar rebana, gitu. Jadi kalau misalnya tentang masak juga, jadi banyak mengajarkan, tidak hanya mengajarkan tentang belajar, juga tentang kesenian, ekstrakurikuler yang lain, banyak sekali. Makanya saya termotivasi untuk menjadi guru. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Ria. Kayaknya Bu Dona ingin menceritakan pengalamannya ya. Silakan Bu Dona, pengalamannya sehingga Ibu bisa sampai di tahap ini sekarang ini. Sukses untuk Ibu selalu. Amin. Baiklah. Kalau pengalaman saya juga sama dengan Bu Ria, yaitu pengalamannya sangat menyenangkan. Saya waktu kecil suka kali tengok guru itu menerangkan ke depan. Cara mengajarnya enak, dia terus muda, jadi semangat terus ya. Jadi sehingga saya mempunyai cita-cita, jadi guru lah. Jadi saya termotivasi jadinya. Jadi karena tadi mungkin gaya cara punya bagus, pokoknya mantap lah kan. Jadi saya jadi semangat jadinya. Sehingga saya bercita besok saya tamat SMA saya jadi ini gitu.
Itu aja pengalaman saya Pak. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih kepada Dan dada. Mati. Dada. Naik ke atas. Oke, terima kasih kepada Bu Dona. Ini kayaknya Bu Jum ceritakan pengalamannya Bu Jum waktu sekolah dulu. Apakah Bu Jum bisa jadi guru ini karena cantiknya seorang guru, harumnya, jilbabnya yang menawan, sehingga jilbab ibu juga bagus gaya rangkainya. Apakah itu dari motivasi guru-guru ibu waktu SD atau SMP atau SMA? Boleh ceritakan Bu? Terima kasih atas waktu dan kesempatannya Ibu Erina. Pengalaman saya dulu waktu saya SMA ya, termotivasi saya di SMA itu saya punya guru itu cantik, terus modis gitu ya, wangi setiap hari itu saya gimana gitu ya rasanya, kok senang kali jadi guru langsung. Ibunya cantik, ngajarnya juga enak, sama kayak Bruna tadi, cara mengajarnya, cara menyampaikan juga enak. Jadi kita kayaknya enak jadi guru nih besok ya. Ternyata tidak hanya ilmu yang diajarkan sama saya, tapi dengan dia di depan itu saya termotivasi. Bagaimana besoknya saya menjadi apa, ingin seperti apa. Alhamdulillah tercapai apa yang saya inginkan. Terima kasih. Oke, amin ya robbal alamin. Kayaknya Bu Sri senang sekali ya. Bagaimana Bu pengalaman Ibu? Boleh Ibu ceritakan saat SD, SMP atau SMA atau pengalaman Ibu yang kayaknya ibunya aktif ya waktu di SD, terlihat dari wajahnya. Oke, silakan Bu. Terima kasih Bu Erlina. Ini tentang budaya positif mungkin ya. Ini pengalaman saya waktu SD. Tapi ini SD zaman tahun 70-an ya. Mungkin Bapak Ibu juga belum lahir, saya sudah lahir dan saya sudah sekolah. Kalau guru zaman dulu begitu masuk ke kelas, murid-muridnya langsung duduk, tangannya langsung dilipat, ya, langsung dilipat. Kita berdoa, tidak ada yang berbicara. Selain pokoknya berdoa, tangannya dilipat di atas meja, tidak ada tangan yang tidak dilipat. Memang ada lagunya, ya. Setelah itu nanti kalau itu merupakan budaya yang positif yang bisa kita terapkan di kelas sekarang. Terus satu lagi mungkin ini memang budaya positif yang dulu bisa diterapkan sekarang, tapi kadang-kadang sekarang nih anak-anak kita berbeda, karakter anak-anak kita ini yang perlu kita bimbing terus. Kalau zaman dulu ketemu guru atau jumpa dengan guru itu selalu badan kita ditunggukkan sedikit, itu tanda kita sopan, kita tegur. Iya, benar Bu. Ya, jadi untuk sekarang ini memang kita sebagai guru harus kita yang membimbing bagaimana karakter anak-anak kita lebih baik. Ya, itu yang saya terapkan atau yang saya contoh. Oh, jadi guru pokoknya harus begitu. Jadi mudah-mudahan anak-anak kita juga punya karakter dan punya budaya yang positif, terutama di kelas dan di lingkungan sekolah. Terima kasih. Sama Karena itu pengalaman saya. Terima kasih Bu Erlina. Oke, terima kasih kembali Bu Sri. Anda sudi berbagi pengalamannya sama kita. Ada ibu-ibu lagi yang mau menceritakan pengalamannya pada saat sekolah lagi. Bagaimana Bu Kas? Oke, Bu Kas mau bercerita pengalamannya waktu di SD, SMP atau SMA. Boleh pilih yang mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya juga ingin berbagi cerita waktu sekolah di SD. Memang dulu kalau waktu saya di SD itu sekitar tahun 80-an. Pengalaman saya di SD dulu, kalau kita belajar matematika, itu saya ingat betul guru saya. Kalau saya dulu kan matematika, saya kurang bisa matematika. Tapi guru kelas saya itu
Kalau kita yang tidak bisa matematika itulah yang disuruh maju ke depan. Dia tahu kita lemah di bidang matematika. Setiap belajar matematika pasti kita dipanggil ke depan. Coba Kasnawati kamu maju ke depan sampai bisa. Kalau tak bisa, dijewer terus, dijewer kelima. Itu pengalaman yang menyedihkan. Tapi itu yang paling kita ingat sampai sekarang. Alhamdulillah guru saya itu masih sehat. Alhamdulillah setiap saya ketemu sama guru, bu saya ingat dulu ibu cipit saya. Tapi itulah pengalaman waktu di SD. Mungkin dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Kas. Apakah ada lagi ibu-ibu yang lain ingin menceritakan pengalamannya? Oh sudah, oke Bu. Sekarang kita masuk lagi, yaitu untuk menerapkan budaya disiplin positif ini ya. Kemudian konsep inti budaya positif ini salah satunya adalah perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, dan motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, segitiga institusi. Seperti yang disebut-sebut oleh Ibu Kas dan Ibu Sri tadi, disinilah kita akan melaksanakan kegiatannya, yaitu dengan cara posisi kontrol seorang guru. Sebelum kami belajar mengenai disiplin positif ini dan segitiga restitusi ini, kami juga melakukan hal yang sama yang kita guru. Namun setelah mempelajari disiplin positif ini, kami diajak untuk berubah melaksanakan seperti hukuman yang tadi itu. Sebenarnya itu seperti yang Bukas ceritakan tadi itu sebenarnya memojokkan seorang siswa. Itu sebenarnya tidak boleh dilakukan. Seperti kita harus menggunakan yang terbaik ya, kebaikan, bukan yang memojokkan. Ibaratnya udah anak itu tak tahu, udah takut, jelas ini itu zaman dulu. Kalau zaman sekarang, kalau udah dia tak mau, dia takut, dia tak akan bakalan ke sekolah lagi. Kalau anak dulu tak sekolah, orang tuanya merepet. Kalau sekarang tak sekolah mah dia ibunya gini-gini ya. Tapi yang dulu itulah yang berhasil. Nah, yang seperti itu lah yang berhasil. Oke. Maksudnya itu caranya. Memang itulah caranya. Kemudian pembelajaran dengan paradigma baru. Ya, tadi paradigma lama yang menggunakan hukuman. Sementara sekarang pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga terima kasih Bu Sri, berdiferensiasi ya, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Oke, lanjut Bu ya. Oke. Miskonsepsi teori kontrol. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Di sini caranya kita mengontrol murid seperti yang kita lakukan biasanya, yaitu menyapa murid yang melakukan kesalahan atau melanggar disiplin sekolah ya. Nah, kita kontrol dia, kita didik dia lagi. Oh bukan begitu, contoh mau buang sampah sembarangan. Oh nak, sampah yang buang sembarangan diambil. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah disinilah kita akan berdialog dengan anak itu. Kenapa? Sebenarnya kita seperti kasus Bukas tadi, tidak anak itu bukan disuruh ke depan. Anak itu dipanggil, apa masalahnya, apa penyebabnya, dibimbing dia. Bukan terus saja dia terus jelas dia tidak tahu, dia terus dipanggil. Bukan dia dibimbing, kenal di mana kurangnya, apa yang tak mengertinya, di mana dikasih motivasi dan ditunjuk ajarkan. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Solusi yang kita berikan haruslah mengena pada kasus masalahnya. Kalau seperti tadi, kasus tadi seperti Ibu Sri tadi, duduk, kalau zaman dulu duduk rapi anaknya, nggak ada bergerak-gerak. Nah kalau zaman sekarang mana mau dia, dah aktif ya, super aktif. Jadi kita kasih solusinya supaya
kita bisa berkata supaya pembelajarannya bisa diterima dengan baik. Kalau khususnya untuk anak mereka, anak ibu ingin juara 1, ingin dapat nilai 100, mau oke, belajar dengan tertib, tidak ada suara menulis, kita bisa menggunakan itu. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ini kan teori kontrolnya. Memaksa ini dalam arti kata ya kita pilah-pilahkan kasusnya ya. Seperti contoh kalau ada anak di kelas 1 lah, dia menangis, tak mau nulis, kita masih bisa menggunakan paksaan dengan cara lemah lembut gitu. Kenapa nak? Disapa, kenapa? Kok nggak bisa? Apa masalahnya? Disapa dia, ayo belajar, kan tetap nangis juga. Kalau anak yang nangis ini kan susah mau menghentikan dia, tetap kita paksa supaya dia bisa mengontrol emosinya. Oke, lanjut dan berikutnya yaitu mengenai mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol, yaitu semua respon dan teori kontrol. Kemudian disiplin positif adalah berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Sebenarnya anak didik kita ini semuanya bisa ya, dan dia diberi kelebihan dan kekurangan. Salah satu kelebihannya ada yang pintar berbicara, ada yang pintar menulis, ada yang pintar membaca, ada yang pintar dari segi olahraga, kesenian, gitu ya. Jadi kita di sini diminta untuk tanpa imbalan atau penghargaan atau reward, cukup dengan pujian. Dan kita kasih imbalan, nanti anaknya kasihan. Contoh kita kalau juara, anak sekolah juara, kita kasih hadiah, sementara yang lain itu dia pasti merasa kapan ya aku dapat seperti itu, aku bisa seperti itu, sementara dia tidak mampu untuk mengemban itu, belum bisa mengapanya. Kemudian yang berikutnya, sebagai seorang pendidik, tujuan kita sebagai seorang pendidik itu adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Di sini tujuan kita sebagai seorang pendidik adalah selain mengajar dan mendidik, memberikan ilmu, kita juga dituntut untuk menumbuhkan budaya, yaitu patuh, saling menghormati, baik dengan guru, sesama teman, dan dengan orang yang lebih tua dari kita. Nilai-nilai kebijakan, nilai-nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, bahasa, agama maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebijakan institusi organisasi yang kita kenal dengan ketiga, yaitu bermain dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Selain itu BYP-nya toleransi, rasa hormat kita, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Life skill-nya dapat dipercaya, lurus hati, mendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari di dalam diri kita ini. Kemudian 4 kebutuhan dasar manusia. Salah satunya segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Anak didik kita itu kan menurut kebutuhan ya, kebutuhannya masing-masing berbeda-beda. Ada anak didik kita ini yang membutuhkan kasih sayang dari orang tuanya. Kenapa? Karena di rumah dia tidak mendapatkan kasih sayang. Bukan tidak mendapatkan perhatian dari orang tuanya, karena orang tuanya sibuk bekerja di rumah, sibuk bekerja di luar rumah, sehingga anaknya dititipkan, hingga anaknya ya bergaul dengan lingkungannya. Oke, itulah dia tadi dasar manusia. Kemudian 5 kebutuhan dasar manusia itu, yang pertama adalah
bertahan hidup. Nah, kalau jelas bertahan hidup ini ceritanya itu makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Ini contohnya siang ini. Kebetulan kita belum makan kan ya Pak Ibu ya? Ada yang makan? Belum makan semua ya? Nah itu kebutuhan hidup kita. Bukan hidup untuk makan, kebutuhan kita. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Nah contoh kadang kita kan ada di antara anak kita nih yang apa ya, yang kadang nggak bisa, itu dia sangat butuh perhatian kita, bukan tak bisa, memang dalamnya seperti itu ya. Kemudian penguasaan itu harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berpartisipasi, diskusi dan didengar. Yang keempat yaitu kebebasan, bebas dalam memilih pendapat, bebas dalam bergaul, bebas untuk mendapat pendidikan. Dan yang terakhir adalah kesenangan, yaitu anak-anak sedangnya bermain, humor, dan tertawa. Nah itu dia ya, itu keinginan anak-anak kita. Kemudian di sini motivasi perilaku manusia, yaitu motivasi menurut Kamus Besar Indonesia atau KBBI adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan, yaitu yang motivasi ekstrinsik, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman seperti yang terjadi sama Bukas tadi. Perlu kita hindari kasus yang terjadi pada Bukas tadi itu ya. Kemudian ekstrinsik, yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, itu contohnya dapat juara. Selain juara itu kita juga bisa mendapat pujian ya. Kemudian yang berikutnya intrinsik, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Nah itu ya. Kemudian kita masuk dengan hukuman. Hukuman itu ada yang tidak terencana atau tiba-tiba, yang mendadak ya. Kemudian murid itu tidak tahu apa-apa terjadi atau tidak dilibatkan, bersifat satu arah berupa hukuman fisik atau psikis ya. Kemudian konsekuensi, terancam disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman. Nah, contoh datang terlambat karena bangun tidur kesiangan, kita tidak mendengarkan alasannya. Kita sekarang tidak menanyakan kenapa nak terlambat, kita langsung memberi hukuman. Tidak, kamu situ bangun terlambat sampai upacara selesai. Kita tidak nanya apa sebabnya. Itulah miskomunikasi tadi ya. Kemudian restitusinya, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya. Solusinya harus kita cari dulu, kita tanya dulu masalahnya apa solusinya ya. Nah kemudian solusinya ya, kita cari solusinya. Oke. Jadi menghukum itu tidak boleh sebenarnya, tapi hukumlah dengan yang mendukung dan meningkatkan minat anak ya. Seperti setelah itu kita masuk lagi dengan budaya positif, yaitu keyakinan kelas kita, yaitu bersifat abstrak, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja kita buat, tidak panjang-panjang. Nanti kalau panjang-panjang nggak ada gunanya, nanti nggak paham anak kita ya. Dan kelas itu bersifat abstrak itu kenyataan ya. Kemudian dibuat dalam pernyataan positif. Berikutnya yang ketiga, sedikit saja agar mudah diingat. Kenapa keyakinan kelas kita buat sedikit? Kalau dia panjang-panjang, nanti kira-kira anaknya sulit untuk memahami makna dan arti daripada keyakinan kelas itu. Agar dia mudah untuk diingat, makanya kita membuatnya sedikit saja agar mudah diingat. Kemudian berupa penyataan universal. Dan yang kelima, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Dan yang berikutnya, semua warga sekolah atau kelas dilibatkan saat pembuatan keyakinan kelas. Kenapa semua warga sekolah dilibatkan untuk membuat keyakinan kelas ini? Agar semuanya tahu dan paham dan tidak ada lagi alasan untuk keterlambatan dalam suatu proses pembuatan peraturan di kelas. Berikutnya adalah langkah-langkah dalam kita membuat keyakinan kelas. Salah satu caranya yaitu berdiskusi, memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas.
Tentunya peraturannya peraturan yang positif ya. Kemudian mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Yang ketiga, menyalurkan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebijakan atau keyakinan kelas. Berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Kemudian yang berikutnya, berdiskusi mengenai seluruh peran warga sekolah. Dan yang terakhir, meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Kita akan meninjau keyakinan kelas dari waktu ke waktu ini agar jika ada atau kekurangan atau kekurangpahaman di antara penggunaan peraturan kelas yang kita lakukan kemarin, kita bisa merubahnya lagi ya, bisa kita rubah lagi. Contoh mengubah kalimat negatif menjadi positif ini, kalimat negatifnya yaitu dilarang ke sekolah, datang ke sekolah 15 menit sebelum jam masuk 7.30. Jadi datang ke sekolah, kalimat positifnya yaitu tetap datang ke sekolah 15 menit sebelum jam masuk, yaitu jam 7.30 waktu sudah tergantung sekolah kita masing-masing ya. Yang kedua, tidak ngobrol saat guru sedang menjelaskan. Kalimat positifnya mendengarkan guru saat menjelaskan. Yang ketiga, tidak membuang sampah sembarangan. Kita ganti dengan buanglah sampah pada tempatnya. Yang keempat, memakai seragam sesuai jadwal dan menggunakan sepatu. Kalimat positifnya memakai seragam sesuai jadwal dan menggunakan sepatu. Yang terakhir, membawa mainan sendiri, membawa minuman sendiri dari rumah. Nah, yang kalimat positifnya juga membawa minuman sendiri dari rumah. Jadi tidak ada lagi, kebetulan sekolah kita ini tidak memiliki kantin, jadi kita tidak ada lagi yang namanya jajan-jajan seset-seset atau bungkusan-bungkusan minuman ya. Jadi ini kayaknya sudah kita sepakati ya untuk berikut-berikutnya ya. Sekarang setelah mengubah kalimat negatif menjadi kalimat positif, kita akan melihat contoh keyakinan kelas, yaitu kelas saya, kelas 1. Contoh keyakinan kelas saya yang pertama adalah bersih dan sehat, baik diri sendiri dan di lingkungan kelas. Kenapa? Karena bersih itu sebagian daripada iman. Bersih kita dulu, baru kita bisa sehat. Karena lingkungan yang tidak bersih akan mempengaruhi kesehatan kita, baik fisik maupun mandi ya. Kemudian yang kedua adalah disiplin. Disiplin ini sangat penting ya, baik untuk anak-anak didik kita maupun diri kita sendiri, yaitu seorang guru. Makanya di dalam ruang lingkup sekolah ini semuanya wajib dan disiplin, wajib disiplin ya, agar tidak ada timpang tindih antara siswa dan guru ya. Namanya walaupun ini adalah keyakinan kelas, namun disiplin itu tetap dilaksanakan untuk para guru dan keluarga sekolah. Disiplin ini baik dari arti kata berdoa dan saat kegiatan pembelajaran. Berdoa apabila, sebelum dan sesudah pembelajaran, agar apa? Agar berkah apa yang kita lakukan tadi ya, baik pelajaran ataupun ilmu-ilmu yang kita dapati dan anak-anak dengarkan pada saat proses jam pembelajaran. Kemudian semua orang juga ingin merasa diterima dan memiliki. Arti katanya semua anak itu ingin menerima, ingin posisi atau kehidupannya itu atau keberadaannya itu di dalam kelas diterima kan, dan dia merasa memiliki kelasnya, merasa bahwa kelasnya ini adalah miliknya seperti rumahnya sendiri, sehingga mereka bisa menjaga kelasnya. Terjadilah pembelajaran yang nyaman ya, di situ anak-anak betah ke sekolah. Karena kalau tak, kadang-kadang anak-anak kan nggak betah ke sekolah kan. Ada yang apalagi kalau anak kelas 1, ada yang mau menangis, ada yang mau itu loh, pokoknya banyak lah alasannya saat pagi. Tapi jika kita membuat sekolah ini nyaman bagi dirinya, kemudian diterima bagi dirinya, seolah-olah sekolah ini adalah rumah kedua mereka saat mereka berada di sekolah. Yang keempat yaitu bekerja dengan baik dan tekun. Arti bekerja sini bukan bekerja mencari uang ya.
Nah, bekerja ini dalam proses belajar mengajar. Apabila kita memberikan tugas, anak itu seutuhnya mengerjakannya dengan senang hati, dengan gembira, tanpa ada rasa beban, paksaan dari seorang guru. Jadi bekerja dia dengan hati dan nuraninya yang ikhlas dan dengan senang hati dia menerima tugas yang diberikan bu guru, sehingga pembelajaran yang kita berikan tadi masuk dan bisa diterapkannya di rumah. Apabila dia ditanya orang tuanya, apa nak pelajaran hari ini? Oh ini bu, enak nggak pelajarannya? Oh iya enak bu, gini bun. Oke, berikutnya adalah contoh keyakinan kelas 1 tadi. Kemudian di sini adalah keyakinan kelas kita, yaitu keyakinan kelas kita yang pertama, datang ke sekolah 15 menit sebelum jam masuk 7.30. Kemudian yang kedua, mendengarkan guru saat menjelaskan. Arti kata, dalam proses pembelajaran apabila seorang guru menjelaskan, maka anak-anak bersedia mendengarnya. Kadang-kadang anak-anak ini kan ada yang ribut, ada yang guru bercerita, dia bercerita itu karena dia tidak merasa nyaman di situ mungkin, atau saat proses tidak merasa nyaman lah saat pembelajaran itu. Kemudian yang ketiga, buanglah sampah pada tempatnya. Artinya jika kita makan atau menggunakan tempat bekal yang kita biasanya kan ada yang beli, kalau orang tuanya nggak sempat masak pagi, jadi kan beli, jadi buang ke tempat sampah itu atau tempat ojikan tadi, ke tong sampah, jangan dibiarkan berserakan. Berikutnya, memakai seragam sesuai jadwal dan menggunakan sepatu. Biasanya ini kalau anaknya yang sering di sini, kenapa kita terapkan memakai seragam sesuai jadwal dan memakai sepatu? Ini kebiasaan ini biasanya sering bukan tidak memakai pakaian yang seragam ya. Kadang-kadang ada saja yang ketinggalan. Contoh kalau pada hari Senin. Hari Senin ini kadang-kadang ada saja yang tinggal. Kalau pakaian oke sih, merah putih. Kadang yang tertinggali dari segi dasi topinya biasanya ya. Kalau anak kita ini yang tidak dipakainya itu dasi ketinggalan biasanya saking buru-burunya. Nah, kalau pada saat memakai seragam sesuai jadwal dan menggunakan sepatu ini biasanya terjadi yang tidak seragam seperti sekolah kita ini. Biasanya kan sepatunya kita menggunakan sepatu hitam. Tapi kadang-kadang anaknya pada hari Sabtu dia menggunakan sepatu warna. Alasannya apa? Sepatunya basah, sepatunya kotor. Nah, itu biasanya. Jadi disinilah kita terapkan keyakinan kelas kita, menggunakan topi dasi pada hari Senin, kemudian memakai sepatu warna hitam tanpa terkecuali, baik dari hari Senin maupun sampai hari Sabtu, sepatunya wajib hitam. Kita terapkan dan kita tegaskan di sini. Kemudian membawa minuman sendiri dari rumah. Kenapa kita terapkan di sini peraturan membawa air minum dari rumah? Karena di sekolah kita ini tidak memungkinkan, kita tidak membuka kantin tidak ada di sekolah kita ini. Jadi anak-anak kita langsung membawa minuman dari rumah, yaitu berupa botol kecil. Bukan artinya di kelas juga ada menyediakan air minum. Di sini biasanya kan anak-anak ini kan minumnya semangat, jadi kan setiap kelas kita menyediakan air minum. Jadi dengan wadah itulah anak mengambil air minum tanpa menggunakan barang gelas-gelas yang lain lagi, menggunakan tempat botol minum mereka. Kemudian berdoa dengan khusyuk. Berdoa dengan khusyuknya artinya apabila saat proses belajar mengajar dimulai, otomatis kita akan berdoa dulu sebelum belajar. Hendaklah anak-anak ini dibiasakan disiplin dalam berdoa. Tidak ada lagi yang pandang kiri, pandang kanan, khusyuk. Jadi di sini bisa meningkatkan profil Pancasila kita, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mematuhi keyakinan kita masing-masing ya. Kemudian menjaga kebersihan tembok. Kenapa di sini kami terapkan keyakinan kelas kami ini menjaga kebersihan tembok? Karena rata-rata tembok kelas ini ya, atau tembok-tembok pagar ini ada saja coret-coretnya. Contoh di kelas 1 ini kadang ada aja coret-coret dindingnya. Jadi di sini kita terapkan peraturan mengenai menjaga kebersihan tembok. Jadi kita terapkan, kenapa ibu tidak boleh dicoret ini? Kita terapkan bahwa di sini adalah kenyamanan kelas kita, agar kelas kita ini terlihat bersih dan rapi. Mata kita sedang memandang anak ibu betah di dalam kelas ya. Nah, tidak besar kemungkinan kalau kelas yang indah itu menunjang pembelajaran juga.
Kemudian di sini yaitu konsumsi dan fokus saat pembelajaran ya, konsentrasi dan fokus saat pembelajaran. Apabila pelajaran dimulai, kalau kita tidak menggunakan keyakinan kelas ini, anak-anak ini akan bercerita, bermain, dan sebaiknya kita menggunakan konsentrasi tadi. Banyak cara konsentrasi yang harus kita lakukan, misalnya tepuk konsentrasi. Setelah itu kita terapkan dulu sebelum belajar, anak-anak boleh dulu yang mau puisi misalnya agar terciptanya konsentrasi anak saat belajar, tidak lagi anak itu keluar masuk ya. Kemudian selain itu melepaskan jaket saat kegiatan belajar di kelas. Kenapa? Karena kalau musim hujan kan dari sekolah anak-anak kita ini kan sering menggunakan jaket nih di sekolah, sering menggunakan jaket karena lupa melepaskannya. Kenapa jaket itu harus dilepaskan? Agar ada keseragaman di dalam kelas itu. Kalau tidak dilepas jaketnya, takutnya yang lain pada minder. Tengok jaket yang ini lebih bagus, ini nanti dia minder kalau hujan tak mau sekolah. Jadi makanya pas jam pembelajaran tidak dibenarkan memakai jaket, dilepaskan dan boleh bawa pulang sama orang tuanya, nanti jemput datang lagi. Kemudian yang berikutnya, berbicara sopan dengan guru dan teman, itu saling menghargai. Bagaimana cara kita bicara dengan guru, dengan teman saya, dengan orang yang lebih tua, atau pas saat kita mau lewat ada guru di depan pintu, hendaknya kita menerapkan disiplin tadi ya. Berbicara permisi bu, itu kadang perlu juga kita ingatkan sama anak-anak kita nih. Kadang-kadang anak kita nih menyelonong aja, ada guru kiri kanan dia lewat di tengah. Jadi perlu juga kita terapkan itu sama anak-anak kita. Kadang-kadang kalau dia mau permisi, nampak kita lagi ada tamu dalam kelas banget, dia pergi aja keluar orang WC kan. Nah, itu perlu juga kita terapkan di dalam keyakinan kelas agar terciptanya saling menghormati. Kemudian memberikan salam kepada guru dan menyiapkan selama saat ada orang tua atau guru yang masuk ke kelas. Contoh di sini yang jelasnya pada saat kita masuk, jam bel masuk sudah berbunyi, ada salah satu anak kita atau siswa kita yang terlambat, kita ucapkan, kita didik anak kita yang kita ajar dia bahwa mengucapkan salam dulu. Kalau perlu, kalau dia belum tahu, kita tuh, loh kok kamu ucap salam, ayo mundur lagi, ulang lagi dari pertama. Dia mengucapkannya nggak apa-apa, kita didik. Nanti kalau pertama-tama sih memang dia agak malu-malu, tapi kalau udah keseringan, apalagi keseringan terlambat itu, dia akan mengucapkan, mulai berani dia. Makanya kita terapkan tadi disiplin itu mulainya dari diri sendiri. Kemudian mengerjakan tugas di kelas dan PR dengan baik. Nah, di sini anak kita dituntut untuk mengerjakan tugasnya yang diberikan oleh ibu gurunya dengan berusaha dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Karena tadi kita sudah menerapkan disiplin saat guru menerangkan, jadi anak itu sudah mendengarkan, kita usahakan anak itu fokus dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh ibu guru tadi ya, dengan baik dan dengan benar, tanpa walaupun kita ini memiliki kekurangan dan kelebihan, yang penting anaknya sudah berusaha semaksimal mungkin. Kemudian ada pun segitiga restitusi yang kita butuhkan saat proses pembuatan keyakinan kelas kita ini adalah satu, proses dialog yang dijalankan oleh guru kepada murid saat di sebuah permasalahan agar menghasilkan murid dihadiri dan bertanggung jawab. Yang pertama, menstabilkan identitas, tidak langsung menyalahkan siswa. Di sini anak kita kan misalnya karena ada dia kadang terlambat di sekolah, datang ke sekolah, kenapa kamu tidak? Kita tidak bisa menghakiminya, kita langsung saja, langsung kita katakan, langsung kita katakan gini, oi anak ibu Rindu, kenapa Rindu? Kok lambat datangnya? Biarkan dia bercerita, apa penyebabnya dia bisa terlambat. Kita dengarkan tanpa kita dengarkan dulu apa alasannya, apa penyebabnya. Kita dengarkan ya. Jadi biar stabil kita dengarkan apa permasalahannya. Kemudian
Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, di sini kita akan menentukan kenapa ini terlambat. Oh ini Bu katanya tadi ke semalam apa Bu begadang Bu bantu Bapak. Oh itu kan di situ kita bisa timpang tindih ya mengatasi masalah itu. Kemudian validasi tindakan yang salah yaitu menanyakan alasan berdasarkan kedudukan tertentu. Tanya dulu, jangan langsung kita serobot aja. Oh kamu udah terlambat, udah aku kerja belum lama dan kita ada orang tua kamu nah, merepet lah biasa kita merepet gitu kan. Nah, jadi jangan kita dudukkan dulu, kita tanyakan dulu. Yang ketiga, menanyakan keyakinan dari kesalahan siswa, baru memperbaiki kesalahan berdasarkan prinsip teori bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Jadi dari pemecahan masalah kita panggil dia apa masalahnya, kemudian kita kasih solusinya agar anak tuh bisa mengatasi masalahnya dan dia tidak malu apa untuk mengatasi masalah berikutnya. Untuk segitiga restitusi yang harus kita lakukan yaitu validasi kesalahan, menstabilkan identitas, kemudian setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, tak luput dari orang tua maupun anak-anak. Anak-anak tetap juga melakukan kesalahan ya. Nah ini dia. Kemudian selain itu, kita bukanlah satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Artinya tidak ada orang yang tidak pernah melakukan kesalahan. Tapi masa-masa kita dulu pasti kita pernah melakukan kesalahan, mungkin dalam bentuk yang berbeda-beda. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Jadi dari pada kesalahan itu kita bisa belajar. Oh saya gini, oh ya kita bisa belajar dari kesalahan kita. Kemudian nilai-nilai apa yang telah kamu sepakati ya dari kesalahan tadi, keterlambatan tadi kita terapkan bahwa begini. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu ya dari institusi. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi caranya seperti masalah yang kita bahas tadi, caranya adalah Kemudian kita berupa pertanyaan universal sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah kelas dilibatkan saat pembuatan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu harus dilibatkan semua anggota sekolah. Kemudian ada pun langkah untuk pembuatan keyakinan kelas yaitu berdiskusi. Kita memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang perlu ditaati warga kelas. Yaitu kelas kita apa? Misalnya kalau kelas tidak boleh ribut di kelas, tidak boleh minum saat pelajaran. Kalau kelas tinggi tidak boleh misalnya bicara saat guru menerangkan. Bisa mengubah peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Yaitu menyaringkan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebijakan atau keyakinan kelas. Berdiskusi mengenai gambar perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Berdiskusi mengenai seluruh peran warga sekolah. Kemudian meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah itu tadi ya keyakinan, langkah-langkah keyakinan kelas kita. Kemudian daripada itu kita akan mengubah kalimat-kalimat yang tadi, kalimat-kalimat negatif yang sering kita lakukan menjadi kalimat positif. Contoh kalimat negatif, datang ke sekolah 15 menit sebelum jam masuk, itu jam 7.30. Jadi kita ubah kalimatnya menjadi kalimat positif. Datang ke sekolah 15 menit sebelum jam masuk, yaitu jam 7.30. Kemudian yang keduanya, tidak ngobrol saat guru sedang menjelaskan. Kita ganti dengan kalimat positifnya, mendengarkan guru saat menjelaskan. Itu yang harus kita lakukan ya. Tidak membuang sampah sembarangan. Kita ganti dengan kalimat positif, buanglah sampah pada tempatnya. Kemudian memakai seragam sesuai jadwal dan menggunakan sepatu. Kalimat positifnya memakai seragam sesuai jadwal dan menggunakan sepatu. Kemudian membawa minuman sendiri dari rumah, yaitu air bening, susu atau jus. Bisa kita rubah menjadi kalimat positif, membawa minuman sendiri dari rumah. Itu kita ubah kalimat negatifnya menjadi kalimat positif. Jangan kita gunakan kata tidak. Kita gunakan kata tidak. Jangan sampai. Kemudian contoh keyakinan kelas 1, bersih dan sehat, baik diri sendiri dan lingkungan kelas. Kemudian disiplin,
berdoa dan saat kegiatan pembelajaran. Kemudian semua orang ingin merasa diterima dan dimiliki, bekerja dengan baik dan tekun. Ini contohnya pada saat kita jam pembelajaran ya. Kemudian keyakinan kelas kita, keyakinan kelas 1 itu pertama, datang ke sekolah setelah kita pelajari merubah kata-kata negatif menjadi kata-kata positif tadi. Datang ke sekolah 15 menit sebelum jam masuk 7.30. Kemudian berdoa dengan khusyuk, menjaga khusyuk ya, berdoa dengan khusyuk, menjaga kebersihan tembok. Kemudian mendengarkan guru saat menjelaskan, buanglah sampah pada tempatnya, memakai seragam sesuai jadwal dan menggunakan sepatu, membawa minuman sendiri dari rumah. Kemudian konsentrasi dan fokus saat pembelajaran, melepaskan jaket saat kegiatan di kelas, berbicara sopan dengan guru dan teman, saling menghargai, memberi salam kepada guru dan mengucapkan salam saat ada orang tua atau guru yang masuk ke kelas. Kemudian mengerjakan tugas kelas dan PR dengan baik. Jadi tidak ada kata-kata jangan, kata-kata tidak, jangan tidak boleh. Kemudian segitiga restitusi atau pemecahan masalahnya, suatu proses dialog yang dilakukan oleh guru kepada muridnya saat ada sebuah permasalahan agar menghasilkan murid dihindari dan bertanggung jawab. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yaitu tidak langsung menyalahkan siswa. Jadi kalau ada siswa kita yang terlambat, kita jangan langsung, ibaratnya kita tanya dulu apa masalahnya, apa penyebabnya. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah, yaitu menanyakan alasan berdasarkan kedudukan tertentu, apa alasannya. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan dari kesalahan siswa baru memperbaiki kesalahan berdasarkan prinsip teori bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik ya. Pada dasarnya manusia ini semuanya sempurna dan memiliki kesalahan. Oke. Nah, jadi tidak ada manusia yang sempurna, semuanya pernah melakukan kesalahan ya, pernah melakukan kesalahan. Kemudian ini dia segitiga restitusi yang harus kita jalankan. Pertama yaitu menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan dan validasi kebutuhan seperti yang tadi. Nah, ini contohnya ya. Nah, ini video keyakinan kelas untuk yang saya buat itu ya. Di sini kami menggunakan yaitu buang sampah pada tempatnya, kemudian belajar dengan tertib. Nah, ini dia videonya. Oke. Kita membuat keyakinan kelas dan kesepakatan kelas tadi. Ini adalah contoh kesepakatan kelas kami ya. Kesepakatan kelas kami kelas 1 yang saya buat. Contoh kesepakatan kelas kami buat di sini ada, kami menjelaskan tentang salah satu kesepakatan kelas itu disiplin. Nah, di sini nampak siswa kami memilih kata-kata yang untuk disepakati di dalam kelas. Salah satunya kesepakatan di dalam kelas itu disiplin, kemudian tidak datang terlambat, ya, tidak datang terlambat, disiplin, tidak datang terlambat. Kemudian mengerjakan tugas tepat waktu, Nah, ini contohnya ya, Bu. Di sini anak-anak semua memilih kata-kata disiplin tadi. Disiplin yang dikerjakan anak ini, kemudian dia mengurutkan. Setelah mengambil kata-kata tadi, anak-anak tersebut mengurutkan kata-katanya, menempel. Mana yang harus didahulukan, yang mana yang pertama dan kedua. Oke. Nah, di sini kayaknya anak-anak kami memilih disiplin, tanggung jawab, datang tepat waktu, membuat suasana kelas menjadi nyaman tanpa ada masalah pun. Jadi anak-anak di sini nampak antusias ya dalam mengerjakan tugas-tugasnya tadi, dalam memilih kesepakatan kelas ini. Jadi disinilah kegiatan ini kami lakukan secara bersama, seluruh anggota kelas kami melakukannya. Anggota kelas kami
kami semuanya ada dan mengeluarkan pendapat semuanya ya. Anak-anak mengeluarkan pendapat semuanya. Nyampak di sini. Dan saya akhiri dengan diskusi kita kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang telah sudi mengikuti diskusi kita ini, dan saya berharap Bapak Ibu senang sekali dan ilmunya bisa kita bagi-bagikan. Oke, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.